Sejak tahun yang lalu sebenarnya ada isu bahwa Pak Prabowo itu akan digulingkan atau ada upaya untuk menggulingkan Pak Prabowo Subianto gitu. Ibu Koni, beliau itu juga salah satu orang yang mengatakan bahwa memang akan ada upaya kudeta atau perebutan kekuasaan di lingkar terdalam istana gitu. Akan ada kerusuhan lagi yang lebih besar, demonstrasi lagi, dan mengarah pada upaya kudeta terhadap kepemimpinan Presiden Pak Prabowo Subianto gitu. Saya mau tanya, emang Pak Prabowo ini bakal jadi presiden berapa lama? Jadi rencananya 2 tahun. 3 tahun berikutnya diikuti oleh Gibran. Jadi akan 2 tahun lalu langsung diganti oleh Gibran. Agen-agen asing sudah ngirim uang ke LSM, ke ormas-ormas yang ada di Indonesia untuk melakukan kudeta gitu ya. Kemudian bahkan saya sendiri pun pernah dapat kwitansi memang dari LSM luar untuk diberikan kepada ormas yang ada di Indonesia. Judulnya itu adalah untuk menjaga demokrasi di Indonesia bla 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 gitu ya. Tapi itu dipahami sebagai ada upaya asing untuk mengobok-obok wilayah Indonesia gitu. Nah, apakah Baraya mengetahui konflik Ambon versus Matraman? Oke, kalau Baraya mengetahui itu, saya ngajukan kepada Baraya 3 opsi. Apakah Baraya termasuk orang yang percaya bahwa konflik itu sebenarnya adalah konflik horizontal biasa antar warga negara biasa saja? Atau yang kedua, Baraya percaya bahwa itu sebenarnya adalah upaya untuk mengalihkan isu dari isu yang jauh lebih besar. Kita mengetahui sekarang bahwa Pak Febri Ardiansyah itu terlibat kasus yang sangat besar, skandal yang sangat besar, dan ada pihak-pihak yang diduga sebagai saksi mata yang meninggal dunia secara tidak wajar. Dan ini tentu saja harus dialihkan isunya, diantaranya adalah dengan kasus Ambon versus Matraman ini. Atau Baraya punya kemungkinan yang lain, punya skenario yang lain di dalam benak bahwa sebenarnya kasus ini adalah bagian dari prakondisi dari sebuah kejadian yang jauh lebih besar yang akan kita nikmati di akhir tahun 2026. Jadi kejadian atau kasus Ambon versus Matraman ini sebenarnya adalah upaya-upaya untuk memancing massa untuk bisa memahamkan sebuah kejadian yang akan terjadi. Mungkin itu kerusuhan, mungkin itu chaos, bahkan mungkin itu adalah upaya penggulingan kekuasaan. Tahun 2026 itu adalah tahun yang penuh kekacauan, penuh chaos. Sedemikian rupa sampai Pak Purbaya Yudi Sadewa itu akan digulingkan dengan cara yang menyakitkan di pertengahan tahun 2026. Baraya ingat saya menjelaskan video seperti itu, dan itu hanya akan terjadi kalau Pak Purbaya tetap konsisten dengan upayanya cenderung untuk membela rakyat daripada cenderung membela oligarki, dijelaskan di video itu. Tapi intinya adalah bahwa ada sebuah ramalan bahwa di tahun 2026 itu akan ada chaos yang cukup besar sampai mengarah pada penggulingan kekuasaan. Kemudian di episode ke-973 saya juga bercerita bahwa burung yang dimaksud itu memberikan kabar bahwa kejadian chaos atau kerusuhan atau demonstrasi besar atau upaya penggulingan kekuasaan itu terjadi di pertengahan tahun 2026. Dan kemudian di episode yang saya lupa karena itu ada di Gembulikum, di situ saya wartakan bahwa kemungkinan chaos atau upaya penggulingan atau demo besar-besaran itu terjadi di bulan Juni. Dan luar biasanya apa? Burung itu bukan kaleng-kaleng, Baraya. Mereka atau dia mengabarkan informasi-informasi yang ternyata sesuai dengan perkembangan zaman walaupun mereka sudah mewartakannya 1 tahun yang lalu. Jadi kita mengetahui kemarin bulan Juni itu ada upaya besar-besaran dari sekelompok sipil, kalangan aktivis, kemudian mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi itu menggelar demonstrasi besar-besaran untuk menuntut Pak Prabowo Subianto memperbaiki kinerjanya. Kita mengetahui itu kan. Nah, itu artinya apa? Artinya demonstrasi besar-besaran yang mungkin saja bisa ditunggangi oleh banyak pihak itu ternyata sudah diramalkan 1 tahun sebelumnya, dan ya kita harus bersyukur dan kita patut berbangga hati ternyata Pak Prabowo Subianto berhasil mengatasi masalah itu semua. Pak Prabowo dengan timnya itu berhasil mengisolasi demonstrasi besar-besaran itu hanya terjadi di lapangan dan tidak diwartakan secara masif di media-media nasional kita, dan bahkan media-media sosial kita gagal untuk memviralkan demonstrasi besar-besaran di bulan Juni itu. Jadi salut ya, hebat sekali untuk bisa membungkam realitas yang ada di lapangan. Dan di tengah perang media yang akhirnya menghambat pemviralan demonstrasi besar-besaran di bulan Juni itu, pada akhirnya
saya membuat video baru, yaitu di episode ke-1023. Saya jelaskan di situ bahwa kasus-kasus mistik yang terjadi di berbagai kawasan di Indonesia itu jangan-jangan adalah bagian dari kooperasi intelijen untuk menutup kerusuhan yang sudah terjadi atau mengantisipasi kemungkinan kerusuhan yang akan terjadi. Kan di episode itu saya jelaskan, kan kemarin itu ada pocong-pocong banyak di Indonesia. Nah, itu tuh sebenarnya adalah upaya untuk melakukan pemetaan terhadap kemungkinan atau mengantisipasi apa yang akan terjadi di masa depan. Begitu. Sehingga kalaupun nanti akan ada kerusuhan, semuanya itu sudah bisa dinetralkan atau sudah bisa diantisipasi dan dimitigasi. Begitu. Dan luar biasanya apa Baraya? Di tengah-tengah gonjang-ganjing isu-isu dan teori-teori konspirasi itu, kemudian ada pernyataan dari Pak Said Didu. Nah, Pak Said Didu itu mengatakan dalam sebuah podcastnya di tanggal 23 Maret 2026 bahwa Pak Yusuf Kalla mengatakan bahwa Indonesia akan chaos, Indonesia akan mengalami krisis dan kerusuhan itu terjadi dimulai bulan Juli sampai Agustus 2026. Begitu. Kalau Pak Prabowo gagal untuk menyelesaikan berbagai masalah fiskal dan moneter di Indonesia, maka Indonesia akan dilanda kerusuhan itu. Gitu. Itu adalah sebuah pernyataan yang sangat kontroversial dan bahkan menurut Pak Yusuf Kalla sendiri. Karena Pak Yusuf Kalla mengatakan bahwa saya tidak pernah ngomong kayak gitu. Ini Pak Said Didu ngomong apa sih? Kan saya tidak pernah ngomong kayak gitu, kenapa dikutip? Dan akhirnya terjadilah persengketaan di antara mereka gitu ya. Tapi balik lagi kita ke cerita awal. Kasus Matraman versus Ambon ini memang menarik sejumlah besar teori konspirasi karena dia tuh janggal. Maksud saya, setidak-tidaknya menurut saya pribadi itu janggal. Ada beberapa kejanggalan yang saya catat. Pertama, itu adalah untuk skala kasus yang tidak terlalu besar seperti itu, maaf ya, kita menghormati dan kita berempati terhadap korban yang meninggal dan korban-korban psikis yang ada di sana. Cuman maksud saya adalah skupnya kan sebenarnya tidak terlalu besar. Skupnya itu kecil-kecil saja gitu. Tetapi walaupun skupnya sangat kecil, versinya terlalu banyak. Ada versi yang mengatakan penyebabnya adalah gara-gara nasi kuning tidak dibayar. Ada yang mengatakan gara-gara gerung-gerung naik motor, kemudian dicela dan kemudian melakukan perlawanan. Ada yang mengatakan lagi sebenarnya itu bukan orang-orang Ambon, tapi itu adalah orang NTT. Bahkan ada yang mengaitkan bahwa peristiwanya jauh-jauh hari sebelumnya, di mana orang-orang Ambon itu sering melakukan pesta miras di sana dan mengganggu masyarakat sampai subuh gitu. Ada banyak sekali versi. Jadi maksud saya adalah untuk ukuran kasus sekecil itu dalam lokal yang kecil, itu versinya terlalu banyak, itu menurut saya agak terlalu janggal. Kemudian yang kedua, walaupun versinya banyak, kenapa sih media-media itu selalu menggarisbawahi itu Ambon gitu? Kenapa harus terhubung dengan etnis gitu? Maksud saya begini Baraya, coba lihat ini kronologi yang katanya versi paling kuat. Kronologinya itu adalah ada orang gerung-gerung motor, kemudian ditegur, kemudian nggak terima, dan akhirnya pulang bawa orang untuk melakukan serangan terhadap orang-orang di sekitar nasi uduk itu, nasi kuning itu. Dan kemudian warga di sana balik melakukan serangan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, cerita bahwa ada orang gerung-gerung kemudian dilabrak kemudian melakukan serangan balik itu tuh gak harus dilibatkan Ambon, gak harus pakai suku, karena itu adalah perilaku dan reaksi normal para preman. Dan itu kejadiannya bukan hanya sekali, gerung-gerung, ditegur, marah, itu bukan cuma sekali kan Baraya? Kenapa harus dikaitkan juga dengan Ambon? Nah, kenapa harus dikaitkan dengan etnis? Bahkan ada versi juga yang mengatakan bahwa orang-orang Ambon itu kemudian menyerang masjid di situ, yang kemudian dikualifikasi bahwa itu tidak benar gitu dan seterusnya. Kenapa ada upaya mengaitkan dengan agama? Kenapa ada upaya mengaitkan dengan suku? Nah, ini menurut saya sih janggal. Kemudian kejanggalan berikutnya itu adalah kenapa kasus ini terjadi bersamaan dengan kasus Febri Ardiansyah, di mana konon orang-orang yang menjadi saksi kunci itu meninggal dengan cara yang tidak wajar. Nah, ini terlambat untuk viral dan kemudian yang viralnya masalah ini gitu. Nah, tapi ya saya tidak mengatakan bahwa apa yang saya katakan ini adalah fakta, tetapi ini adalah teori konspirasi yang berkembang dan pada akhirnya menjadi masuk akal karena terlalu banyak kejanggalan gitu. Dan sebenarnya kalau Baraya mau menganalisis, sebenarnya kita tuh nggak butuh bantuan kabar burung untuk bisa menebak-nebak dan menduga-duga terkait dengan masalah politik di Indonesia yang semakin lama tuh terkesan semakin panas gitu. Karena gini Baraya, kita tuh harus memahami bahwa pemerintahan Pak Prabowo sekarang itu tidak sama seperti pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Ada terlalu banyak masalah yang akhirnya memicu sejumlah besar teori-teori konspirasi. Misalkan masalah Pak Prabowo itu adalah, pertama, agenda-agenda Pak Prabowo itu terkesan mendadak.
Jadi Koperasi Merah Putih tiba-tiba gejluk ada gitu ya. Kemudian bangunannya tiba-tiba gejluk ada di tengah kuburan gitu. Itu. Kemudian masalah berikutnya itu adalah keberadaan antek-antek asing. Ya karena Indonesia itu ada di dekat area-area konflik di masa depan seperti misalkan Cina, Taiwan, Amerika Serikat, Korea Utara, Korea Selatan, Jepang dan sebagainya, maka antek-antek asing di Indonesia juga sebenarnya sangat banyak, sangat besar gitu ya. Kemudian ada juga manuver dari sejumlah kalangan dan ditambah lagi masalah utama yang menyebabkan teori konspirasi itu bertebaran di mana-mana itu adalah karena koalisi Pak Prabowo itu terlalu besar tapi lemah, ringkih, rentan terhadap perpecahan. Ini yang menjadi masalahnya. Jadi gini Baraya, kalau Baraya mau membandingkan pemerintahan Pak Prabowo dengan pemerintahan yang sebelumnya itu relatif solid. Karena siapapun yang diangkat sama presiden itu adalah temannya, lingkar terdalamnya. Dan orang-orang yang berseberangan dengannya itu dilempar jauh-jauh. Sehingga hanya bisa berkoar-koar, bercerita, bernarasi di luar lingkar dalam istana. Kan begitu. Nah, tetapi pendekatan Pak Prabowo Subianto itu beda banget. Pak Prabowo Subianto itu lawan politiknya direkrut. Musuhnya diambil. Oposisinya menjadi bagian dari pemerintahan, tukang kritiknya dikasih jabatan. Jadi akhirnya apa? Pak Prabowo Subianto sekarang itu memiliki koalisi yang terlalu gemuk, terlalu besar, tidak efisien, dan saling sikut satu sama lain. Coba, setiap partai-partai politik dikasih jatah, sampai akhirnya kabinetnya begitu penuhnya. Kemudian jabatan-jabatan strategis diberikan kepada bagi-bagi kue, kepada para pendukungnya, dan orang yang bersedia mendukungnya, dikasih semuanya. Nah, inilah yang akhirnya menyebabkan orang-orang yang berbeda kepentingan di dalam pemerintahan, di dalam koalisinya sendiri itu ribut satu sama lain. Dulu mah luar versus dalam, sekarang mah orang luarnya hampir tidak ada, semuanya ada di dalam dan semuanya itu mulai sikut satu sama lain. Dan akhirnya coba bongkar-bongkar rahasia di dalamnya. Kita melihat ada beberapa faksi atau beberapa kelompok di dalam kubu Pak Prabowo itu yang bertentangan satu sama lain. Ini teori konspirasi ya. Kita lihat yang pertama Pak Syafri versus Pak Dasko. Ini ribut terus. Kemudian Kejagung versus Polri. Ini yang sudah kita ketahui. Polri versus TNI. Nah, itu juga ketahui. Kemudian merembet ke skup yang lebih bawahnya lagi, Pak Listio Sigit dengan sejumlah Kapolda. Kemudian pendukung Jokowi versus pendukung Prabowo. Kemudian buzzer-buzzer Jokowi versus buzzer-buzzer Prabowo. Kemudian Hambalang Boys versus sejumlah jenderal. Kemudian oligarki kuning versus oligarki putih gitu. Kemudian ada banyak sekali dan itu tuh ada dalam satu koalisi yang sama gitu. Dan karena itulah maka kasus-kasus yang terungkap itu adalah kasus hasil sikut-sikutan satu sama lain. Misalkan Pak Prabowo bikin sebuah kebijakan yang namanya MBG. Itu hampir aja nyanyi. MBG ya. Nah, kemudian MBG itu dilaporkan ada banyak sekali kasus korupsi di dalamnya. Akhirnya apa? Akhirnya kejaksaan itu mencoba mengungkap dan akhirnya terbukti sejumlah perwira tinggi polisi itu menjadi bagian dari skenario korupsi besar-besaran terhadap MBG itu. Begitu kan? Ditangkaplah perwira polisi itu. Gak lama kemudian, sekitar 6 atau 7 hari berikutnya, giliran sebaliknya, polisi langsung menggerebek kejaksaan dan menangkap Jampitsus beserta alat-alat bukti. Di antaranya adalah sejumlah besar emas, kemudian uang, dan lain-lain di sebuah rumah mewah yang rahasia. Itu ada Caspernya di situ. Nah, begitu kan? Jadi satu sama lain ribut. Dan kemudian di tengah-tengah itu tiba-tiba TNI itu datang dan membela kejaksaan dan mencoba mengambil wilayah penyelidikan. Nah, setelah itu kejadiannya berikutnya apa? Kejadiannya adalah polisi juga langsung datang. Dan baik polisi maupun TNI itu media-media mewartakan masing-masing sudah bawa senapan laras panjang, Baraya. Bayangkan. Nah, setelah itu kejadiannya apa? Media-media langsung menyudutkan Febri Ardiansyah dan menciptakan teori konspirasi baru bahwa Febri Ardiansyah sebenarnya meminta bantuan kepada Syafri Samsudin atau bahwa emas dan uang itu sebenarnya adalah milik dari Syafri Samsudin. Kan ada narasi yang seperti itu. Kenapa narasi ada yang seperti itu? Karena diduga media-media di Indonesia itu kan berpihaknya kepada Dasko. Dasko itu menguasai media di Indonesia. Itu teori konspirasinya. Tapi kalau Baraya tidak percaya, coba cek misalkan Baraya ngejelekin Pak Dasko misalkan gitu ya. Itu media biasanya langsung bereaksi untuk menyangkal atau melakukan klarifikasi gitu. Biasanya seperti itu gitu.
Nah, konon katanya Pak Dasko yang bermusuhan dengan Syafri Syamsuddin itu menguasai media sehingga dia langsung menebarkan berita-berita bahwa Jampitsus ini dibela-belain sama Syafri Syamsuddin, bahkan Syafri Syamsuddin inilah pemilik kekayaan yang sesungguhnya dari uang yang digerebek sama polisi itu. Begitu kan? Nah, jadi ada teori seperti itu. Nah, makanya ketika datang Pak Hotman Paris Hutapea untuk membela Febri Ardiansyah, Pak Hotman itu langsung diserang habis-habisan sama media gitu, dipancing-pancing, setelah marah langsung dijadikan sebagai umpan dan kemudian melakukan serangan balik, ditekan terus-terusan sampai Pak Hotman itu mundur seminggu setelah menyatakan dukungannya terhadap Pak Febri Ardiansyah. Nah, kenapa Pak Hotman itu langsung didorong-dorong keluar seperti itu? Karena Pak Hotman sendiri itu memiliki kekuatan media yang sangat besar. Jadi kalau dia masuk ke dalam lingkaran dan perputaran konspirasi ini, dia akan mengubah peta jalannya konspirasi. Nah, siapa salah satu yang menyerang Pak Hotman itu adalah anaknya sendiri, Pak Frans Hutapea, yang konon katanya memiliki kedekatan istimewa dengan Pak Dasko. Jadi balik lagi ke situ, Baraya. Nah, kenapa Pak Dasko dengan Pak Syafri Syamsuddin itu bermusuhan sedemikian rupa? Ya karena Pak Syafri itu adalah seorang militer yang ingin Indonesia itu menggunakan pendekatan-pendekatan militer untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Bahkan termasuk juga ada skenario bahwa beliau inilah yang memaksakan untuk melakukan darurat militer di Indonesia. Pak Dasko menolak itu. Karena itulah Pak Dasko cenderung lebih dekat kepada Pak Polisi dan cenderung untuk melindungi Pak Listio Sigit. Begitu ceritanya. Nah, karena itu Pak Listio Sigit juga mendapatkan serangan dari berbagai pihak. Ada upaya-upaya menggulingkan Pak Listio Sigit seperti yang kita ketahui ini di media-media ya mainstream yang kita ketahui. Nah, cuman masalahnya, emangnya kalau Pak Listio Sigit itu sudah digantikan, terus siapa penggantinya? Nah, ini juga menghasilkan banyak sekali sikut-sikutan di antara orang-orang elit yang berkepentingan. PDIP misalkan diduga atau pernah diskenariokan sudah mendorong-dorong Pak Listio Sigit digulingkan dan digantikan oleh calonnya. Kenapa seperti itu? Karena Pak Listio Sigit terlalu dekat ke Jokowi dan karena itu PDIP yang punya dendam besar kepada Pak Jokowi itu mencoba untuk melemahkan kekuatan Pak Jokowi, diantaranya adalah dengan mencopot Pak Listio Sigit untuk digantikan dengan kadernya. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada juga yang mengatakan bahwa Pak Listio Sigit itu nanti akan digantikan oleh Pak Karyoto. Siapa? Mantan Kapolda Metro Jaya yang juga adalah besan dari Pak KDM. Nah, digantikan seperti itu agar apa? Agar pihak Gerindra dan ya kelompok-kelompoknya itu menjadi lebih aman. Karena selama dipegang sama Pak Listio itu kan kubunya geng Solo. Ya, teori-teorinya kan seperti itu. Dan setelah itu muncul pula karena KDM itu dekat dengan mantan Kapolda dan kemudian beliau juga mulai ditarik-tarik masuk ke dalam lingkar istana. Nah, makanya ada teori juga, ada upaya sekarang itu untuk menyandingkan Pak KDM dengan Gibran. Jadi nanti 2029 itu ada upaya menggandakan Gibran sebagai calon presiden, KDM sebagai wakil presidennya. Nah, sekarang suara-suara itu tuh mulai didorong ke sana gitu. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kan Pak KDM sekarang itu ada di kubunya Pak Prabowo, sedangkan yang mencalonkannya itu ada di kubunya Gibran. Nah, maka Pak KDM itu nanti akan dicoba ditarik-tarik masuk ke Golkar. Begitu, karena Golkar itu adalah partai politik yang diduga mendapatkan pengaruh yang sangat-sangat kuat dari Pak Jokowi gitu. Nah, kenapa Pak KDM harus pindah ke Golkar? Sebab kalau melanjutkan karir politiknya di Gerindra nampaknya tidak memiliki banyak peluang. Karena di Gerindra itu kan tokoh-tokoh besarnya dalam hierarkinya itu masih panjang ke atasnya gitu. Itu nggak baik untuk Pak KDM. Jadi Pak KDM itu harus dipindahkan ke partai yang lain yang sama besarnya atau seimbang kekuatannya untuk kemudian disandingkan dengan Gibran dan akhirnya mencalonkan diri di sana. Begitu. Ya saya tahu Baraya itu akan berpikir bahwa ini teori konspirasinya kebablasan, tapi nggak juga Baraya gini karena gini nih. Sekarang itu Pak Jokowi itu turun gunung dan Pak Jokowi itu punya kehebatan dan karisma politik yang luar biasa besar, Baraya. Betapapun sudah diserang dengan ijazah palsu, diserang dengan cerita-cerita korupsi di masa lalu dan sebagainya, Pak Jokowi itu kuat luar biasa, Baraya. Nah, ketika beliau sekarang turun gunung, itu percakapan di media massa itu berubah, Baraya.
Kan dulu itu kita menghujat, mencaci maki Pak Jokowi ya, tapi kita lihat misalkan ya, ini ada sebuah data yang disampaikan di harian Kompas yang judulnya adalah efek Jokowi turun gunung. Itu menyebutkan bahwa percakapan di media sosial akhir-akhir ini sejak Pak Jokowi turun itu mencapai 58 juta ucapan, obrolan. Dan dari sebanyak itu 43% mendukung atau punya sentimen positif terhadap Pak Jokowi. Dengan sentimen negatifnya itu cuma 18%, Baraya. Nah, coba sekarang bayangkan, Baraya, kemarin Kompas mengatakan bahwa kepercayaan publik terhadap Pak Prabowo itu turun drastis. Turunnya luar biasa, Baraya, sampai ke 50%. Dari sebelumnya 80%. Nah, turun terus, sedangkan Pak Jokowi sejak turun gunung, itu justru malah naik, mencapai 43% ulasan positif. Walaupun ini ada di dua ranah survei akademis yang berbeda gitu ya. Tapi yang satu turun, yang satu naik lagi. Maka potensi untuk menggandeng Pak KDM untuk bersama Pak Gibran itu terbuka. Sejak tahun yang lalu, sebenarnya ada isu bahwa Pak Prabowo itu akan digulingkan atau ada upaya untuk menggulingkan Pak Prabowo Subianto gitu. Oleh siapa? Oleh oligarki yang lain yang sama besarnya atau hampir sama besarnya atau bahkan lebih besar daripadanya gitu. Dan isu tentang penggulingan ini tuh beredar cukup luas, bahkan Baraya tentu saja masih ingat Ibu Koni. Beliau itu juga salah satu orang yang mengatakan bahwa memang akan ada upaya kudeta atau perebutan kekuasaan di lingkar terdalam istana gitu. Jadi isu ini tuh sudah berkembang begitu lamanya, dan kemudian tak lama setelah isu itu muncul, bulan Agustus tahun 2025 tiba-tiba terjadi demo besar-besaran di mana-mana gara-gara dalam tanda kutip kesalahpahaman terhadap perkataan dari anggota DPR atau sebagian dari anggota DPR begitu kan. Ya, keributan itu memang hampir memicu upaya-upaya untuk kudeta atau ada orang yang mengarahkan ke arah sana gitu. Tetapi kan gagal. Nah, tapi setelah itu tuh masih ada isu berikutnya bahwa tahun 2026 nanti itu akan ada kerusuhan lagi yang lebih besar, demonstrasi lagi, dan mengarah pada upaya kudeta terhadap kepemimpinan Presiden Pak Prabowo Subianto gitu. Ya, saya tidak mengatakan itu memang benar atau salah, tapi saya mengatakan memang isu semacam itu tuh ada. Dan Baraya bisa cek di mana-mana, pakar-pakar, pengamat-pengamat juga banyak yang mengatakan seperti itu gitu ya. Nah, kemudian kemarin-kemarin juga memasuki tahun 2026 itu isu-isu soal kudeta itu menjadi semakin santer. Di antaranya adalah ada sejumlah orang yang mengeluarkan sebuah pernyataan bahwa agen-agen asing sudah ngirim uang ke LSM, ke ormas-ormas yang ada di Indonesia untuk melakukan kudeta gitu ya. Kemudian bahkan saya sendiri pun pernah dapat kwitansinya. Kwitansi memang dari LSM luar untuk diberikan kepada ormas yang ada di Indonesia. Judulnya itu adalah untuk menjaga demokrasi di Indonesia bla 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 gitu ya. Tapi itu dipahami sebagai ada upaya asing untuk mengobok-obok wilayah Indonesia gitu. Termasuk juga pemerintahan. Kang Benix, teman saya, itu juga kan sudah berkali-kali mengatakan bahwa ada upaya-upaya asing dengan agen-agennya untuk menyusupkan sejumlah besar uang ke Indonesia untuk upaya kudeta dan sebagainya gitu. Jadi ini tuh semakin mengerucut gitu isu-isu yang semacam ini tuh. Kemudian ditambah lagi bahwa ada teror pocong. Teror kan saya tuh pernah bilang di banyak episode, di antaranya yang ini saya tuh jelaskan bahwa teror pocong atau teror hantu-hantuan atau teror ninja dan sebagainya itu indikasi atau bisa jadi itu adalah operasi intelijen. Karena apa? Karena sudah terjadi kerusuhan atau menjelang terjadinya kerusuhan. Nah, kemarin tuh sempat ada gitu. Makanya saya tuh overthinking. Kemudian tiba-tiba ada film Pesta Babi. Nah, film Pesta Babi ini tuh seakan-akan membenarkan bahwa ada LSM yang diberi dana sejumlah besar dari pihak luar untuk menggoncang kepercayaan publik terhadap presiden gitu ya. Makanya muncul Pesta Babi yang di situ tuh menunjukkan ada kejelekan-kejelekan dari proyek strategis nasional yang dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto sebagai lanjutan dari Pak Jokowi gitu. Makanya film itu tuh mengajak orang untuk ya maksudnya jangan dukung itu karena merusak lingkungannya parah, merusak adatnya parah, itu menyiksa manusia itu parah dan seterusnya gitu kan, film itu tuh begitu. Nah,
Wah, jangan-jangan ini semakin kesini. Kemudian ada lagi cerita bahwa ternyata salah satu narasumber dan saksi, Ibu Yasinta yang dari Papua itu ternyata datang ke Jakarta, kemudian melaporkan para pembuat film Pesta Babi itu dengan mengatakan bahwa saya tuh sebenarnya mendukung kok proyek nasional, kok tiba-tiba di situ dinarasikan bahwa saya tuh menolak gitu. Katanya seperti itu gitu ya. Nah ini juga janggal Baraya, kan Ibu Yasinta itu selama bertahun-tahun emang pro terhadap lingkungan hidup dan pro terhadap adat, dan beliau tuh agak tidak suka dengan proyek-proyek strategis nasional yang merampas tanah Papua, apalagi tanah-tanah adatnya. Nah, kenapa sekarang tiba-tiba justru malah sangat setuju dan sangat pro? Itu juga penuh kejanggalan pokoknya. Kemudian rupiah anjlok, IHSG juga anjlok, kemudian harga Pertamax tiba-tiba naik di malam hari gitu ya. Kemudian ada penangkapan besar-besaran terhadap tukang MBG gara-gara korupsi, gara-gara markup dan sebagainya. Nah, kemudian sekarang itu mulai terjadi demo besar-besaran di seluruh Indonesia. Tapi demonya tuh senyap. Gak ada yang FYP, gak ada yang apa, setidaknya di beranda saya ya. Jadi demo-demo itu tuh sedikit sekali, media-media juga tidak banyak memberitakannya. Yang diberitakannya itu adalah kebahagiaan Messi dan penderitaan Ronaldo, gitu doang gitu yang muncul di beranda saya tuh. Tapi kenapa tidak muncul ini demo yang besar-besaran segini? Kemudian ada lagi kejadian Tio ini siapa lagi tiba-tiba muncul, tiba-tiba besar, padahal kritik-kritiknya juga ya standar aja sama kayak orang-orang gitu. Tapi ini seperti ada yang ngangkat, kemudian tiba-tiba ada dilacak, dan kemudian tiba-tiba dia diceritakan bahwa mobilnya itu pemberian dari seorang pejabat terkemuka, tokoh publik, elit, dan sebagainya. Nah, ini tuh maksudnya apa? Dan kemudian ditambah lagi bahwa mahasiswa UGM itu tidak suka dengan Tio, dan kemudian ada perseteruan. Itu orang Jogja sampai sekarang tuh masih ribut gitu. Jadi ributnya itu bukan hanya demo untuk mengkritik pemerintah, tetapi demo sesama mereka sendiri gitu. Jadi ini tuh, ya setelah saya pikir-pikir, setelah banyaknya kejadian, ada isu tentang demonstrasi besar-besaran yang mengarah kepada penjatuhan Pak Prabowo Subianto. Kemudian ada banyak hal yang janggal, dan kemudian listrik padam. Apakah ini ada hubungannya? Nah itu pikiran liar saya tuh ke arah sana gitu. Jadi pikirannya itu adalah malah ke teori-teori konspirasi yang nggak jelas gitu. Cuman kenapa saya harus mencoba untuk menghubungkan itu walaupun nampaknya tidak terhubung gitu ya? Karena begini Baraya. Waktu ada kerusuhan besar-besaran di berbagai belahan dunia akhir-akhir ini, yang kita tahu itu ya ada di Nepal, ada di Suriah, kemudian ada di Irak, kemudian ada di Sri Lanka, ada di Iran dan sebagainya. Di setiap kerusuhan-kerusuhan itu pemerintah tuh tiba-tiba punya kebijakan madamin listrik. Coba kejadian yang di Suriah kemarin itu kan pas kudeta apa segala rupa, di situ tuh ada pemadaman listrik. Di Iran ada pemadaman listrik plus pemadaman internet. Di Sri Lanka ada pemadaman listrik. Di Nepal kemarin juga ada pemadaman internet dan kadang-kadang juga pemadaman listrik dan lain sebagainya. Nah, jadi saya overthinking tuh ya memang itu berlebihan gitu ya, keterlaluan, mungkin cocok logi lah. Tapi dalam konteks ini saya tuh jadi dejavu gitu. Apakah kejadian-kejadian yang terjadi di Sri Lanka, di Nepal dan sebagainya, di mana setiap ada kerusuhan tiba-tiba listrik padam, apakah itu juga terjadi di Indonesia? Dan kalau memang terjadi seperti itu, saya kemudian cari-cari informasi, saya coba cari-cari data. Ternyata akhir-akhir ini memang kejadian seperti itu banyak, dan ada beberapa pihak yang menduga listrik dipadamkan itu sengaja karena apa? Karena satu, kemampuan massa dalam berkoordinasi melalui perangkat elektronik itu jauh lebih berkurang gara-gara ada pemadaman bergilir itu gitu. Kemudian ada kesempatan pengamanan untuk membatasi aktivitas di malam hari karena gelap total. Jadi susah beraktivitasnya gitu ya. Kemudian mempermudah operasi-operasi pengamanan dan kemudian mencegah penjarahan. Siapakah kira-kira dalang dibalik tewasnya aktivis HAM Munir? Kemungkinan adalah Muhdi PR, pendiri Gerindra itu. Beliau adalah orang yang disebut-sebut oleh saksi kunci, Kolonel Budi Santoso, sebagai orang yang menggelar rapat berkali-kali, kemudian menghubungi Polikarpus berkali-kali, dan dialah yang memerintahkan eksekusi terhadap Munir sebelum pelantikan SBY sebagai presiden pada tahun 2004. Apa alasan di belakangnya? Kalau benar-benar dia yang merencanakan itu, maka kemungkinan alasannya itu adalah yang pertama, karena Muhdi PR ini terhenti karir militernya sejak tahun 1998, diantaranya adalah
karena Munir terus-terusan mengusut kasus itu. Kemungkinan yang kedua adalah karena dia secara pribadi kesal dengan Munir karena dia yang terus-terusan memperjuangkan hak asasi manusia dan menyudutkan tentara. Kemungkinan yang ketiga adalah karena Munir telah dianggap berbahaya bagi negara dan ada kemungkinan akan membocorkan rahasia-rahasia negara ini ke Belanda. Dan karena itu sebisa mungkin dan secepat mungkin maka dia harus dilenyapkan. Kalau tuduhan itu benar, maka kita harus menjadi sangat khawatir karena baik Budi Santoso, seorang saksi kunci, kemudian Polikarpus, seorang eksekutor, dan Muhdi PR, orang yang dituding sebagai dalang, itu semuanya adalah anggota BIN. Jadi, intelijen negara ternyata mau melakukan eksekusi terhadap warga sipil. Ini kan sesuatu yang sangat mengerikan. Walaupun demikian tentu saja ini dibantah. Pak Hendro Priyono itu mengatakan bahwa tidak mungkin skemanya adalah seperti itu. Yang paling utamanya adalah kalau memang benar-benar ini adalah operasi intelijen tidak mungkin melakukan sejumlah rapat untuk mengeksekusi seseorang. Dan tidak mungkin ada dokumen berupa surat penugasan untuk mengeksekusi seseorang. Namanya juga badan intelijen. Badan intelijen itu pasti akan menghindarkan semua jenis jejak, menghilangkan semua jenis jejak, apalagi jejak tertulis. Dan karena itu tidak mungkin ada rapat-rapat, ada surat tugas sedemikian rupa untuk mengeksekusi seorang yang namanya Munir. Kan begitu. Nah, ini akhirnya menghasilkan dua kemungkinan. Kalau memang pernyataan Pak Hendro Priyono ini harus kita garis bawahi, maka kemungkinan yang pertama itu adalah bahwa Pak Kolonel Budi Santoso itu ngarang doang, mencoba untuk mengalihkan dari tersangka yang sebenarnya. Atau kemungkinan yang kedua adalah bahwa Pak Muhdi PR benar-benar pelakunya, tetapi beliau melakukannya dalam inisiatif sendiri. Bukan sebagai bagian dari BIN, bukan sebagai bagian dari Kopassus, tetapi melakukan sendiri, tetapi dengan semua fasilitas, dengan semua keterampilan, dan dengan semua koneksi yang dimiliki oleh BIN untuk melenyapkan Munir demi kepentingannya sendiri. Yang lebih membingungkan berikutnya adalah ternyata pengacara dari Muhdi PR kemudian menggelontorkan sejumlah dokumen yang menyebutkan bahwa Kolonel Budi Santoso telah mencabut pernyataannya dalam BAP dan mengatakan bahwa apa yang dikatakannya selama ini tidak benar dan tuduhannya terhadap Muhdi PR itu sama sekali tidak nyata. Begitu. Yang lebih unik daripada yang uniknya lagi adalah bahwa pernyataan itu adalah pernyataan dalam bentuk dokumen, sedangkan Kolonel Budi Santosonya itu sama sekali tidak dihadirkan dan sama sekali tidak terlihat batang hidungnya. Bahkan bukan hanya dalam pengadilan, tetapi sampai detik ini kita tidak akan menemukan bagaimana kelanjutan karir dari Kolonel Budi Santoso. Sekarang itu kita gak akan melihat. Di internet juga informasinya terhenti sampai tahun 2008 atau terhenti sampai kesaksian itu. Kita tidak mengetahui. Jadi beliau itu bisa dikatakan sebagai orang yang hilang begitu saja. Saksi kunci yang hilang. Sedangkan Pak Muhdi PR itu ya, seperti yang kita ketahui, beliau memiliki karir politik yang cukup moncer. Beliau mendirikan Gerindra, kemudian pindah ke P3, kemudian pindah lagi ke Nasrep, kemudian pindah lagi dan bikin lagi Partai Berkarya. Dan pada akhirnya, di antara semua rangkaian perjalanan waktu dalam sejarah, ya, kasus Munir menguap. Dia tidak bisa dituntaskan. Pemerintahan SBY, pemerintahan Jokowi, dan pemerintahan Pak Prabowo yang sekarang nampaknya tidak lagi memiliki minat untuk bisa menyelesaikan kasus ini. Padahal kasus ini itu sebenarnya adalah kasus yang sangat besar. Ini bukan hanya sekedar kasus kematian seorang bapak-bapak keturunan Arab yang punya motor butut. Bukan sekedar itu, Baraya. Tapi beliau itu adalah orang yang terus-terusan memperjuangkan HAM, dan perjuangannya itu harus membentur kekuatan-kekuatan besar di dalam negara ini, dan kemudian dia dilenyapkan. Dan orang yang menyelenyapkan itu sampai sekarang tidak diketahui. Ini artinya apa? Artinya kita masih ada dalam sebuah teror. Artinya rakyat Indonesia sampai sekarang semestinya masih harus ketakutan karena ada pihak-pihak yang begitu besarnya untuk bisa membungkam siapapun yang mencoba untuk mengungkap rahasia kejam dalam pemerintahan kita. Kan seperti itu. Kita ambil skenario hipotetis lah misalkan ya. Seandainya pelakunya memang benar-benar Pak Muhdi PR,
berarti kita harus sangat-sangat khawatir karena ternyata orang Kopassus yang harusnya membela negara, orang BIN yang seharusnya mencoba untuk melawan semua kejahatan dari luar sana, melindungi masyarakat, justru orang itulah yang justru sekarang memusuhi dan menyerang orang-orang sipil. Bayangkan Baraya, BIN, Kopassus, mereka itu adalah orang-orang yang selalu ditempatkan atau selalu menempatkan diri di area hidup dan mati, di area membunuh atau terbunuh. Dia seharusnya berjuang untuk negara, tetapi dia ditempatkan di tengah-tengah masyarakat dan bisa saja melakukan eksekusi terhadap warga sipil. Ini kan benar-benar menakutkan, dan seandainya pelakunya bukan sama sekali MUI DPR, maka kita juga harus khawatir. Karena apa? Karena ada pihak yang bahkan lebih kuat sampai dia bisa memfitnah BIN dan langsung melakukan serangan pembunuhan terhadap aktivis HAM, terhadap warga sipil. Nah, jadi Baraya mau nyari skenario yang manapun juga, ini tetap menjadi sebuah teror yang sangat mengerikan. Ada pihak-pihak yang demikian kuat yang bisa membunuh manusia secara random dan bahkan pemerintah tidak mau atau tidak bisa mengusut kasusnya. Kita selama ini tuh ada di tengah-tengah negara teror Baraya, di mana hukum tidak bisa melindungi kita, di mana aparat justru malah mengancam kita. Makanya kasus Munir itu sebenarnya disebut oleh Pak SBY sebagai ujian untuk sejarah kita. Test of our history. Begitu. Nah, tapi dengan segala keganjilan yang ada dalam kasus itu, Pak Prabowo Subianto sekarang dalam jabatannya sebagai presiden di Indonesia justru malah meningkatkan teror itu sampai ke level yang jauh lebih mengerikan lagi. Seperti yang Baraya ketahui, 13 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto mengirimkan surat kepada DPR dengan nomor R12-Pres-02-2025 yang meminta kepada DPR untuk segera menyelesaikan amandemen RUU TNI. Dan luar biasanya apa? 5 hari kemudian DPR langsung memasukkan revisi RUU TNI ke dalam program legislasi nasional prioritas 2025. Ini dan kemudian 14 Maret tahun 2025, Panitia Kerja Komisi 1 DPR menggelar pembahasan lanjutan di Hotel Fairmont Jakarta, dan setelah itu tentu saja kita mengetahui disahkan. Baraya, ini ada banyak sekali cerita yang bisa kita garis bawahi. Pertama, rakyat itu sejak lama sekali menuntut begini dan begitu kepada DPR, menuntut begini dan begitu kepada pemerintah, tetapi nggak digubris. Rakyat menginginkan agar perlindungan terhadap para petani itu diadakan dalam undang-undang. Rakyat menginginkan agar koruptor itu dihukum dengan dirampas asetnya dan sebagainya. Semua keinginan itu belasan tahun diabaikan. Tetapi begitu Presiden ngomong kepada DPR, hanya dalam hitungan minggu itu tiba-tiba langsung disahkan. Dan disahkannya di mana? Itu disahkan dengan cara benar-benar mengkhianati rakyat. Karena apa? Disahkan di sebuah hotel yang sangat mewah, yang anggarannya mengkhianati efisiensi, dan kemudian tertutup. Tidak ada wartawan, tidak ada notulen yang bisa diketahui oleh masyarakat. Ini gimana ceritanya DPR yang katanya perwakilan rakyat, tapi bikin undang-undang yang menyalahi keinginan rakyat dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Coba Baraya bayangkan, ini Pak Prabowo Subianto itu dulu kita ingat, beliau tuh ngemis-ngemis ingin jadi presiden, ngemis-ngemis ingin dapat suara, dan setelah dikabulkan, tiba-tiba mengkhianati keinginan rakyat, dan justru malah bikin acara-acara yang tidak sesuai dengan kehendak rakyat. Coba Baraya, apa yang ada dalam RUU TNI tahun 2025 itu, bahwa TNI sekarang boleh masuk ke area-area sipil, dan bahwa mereka itu memiliki peran yang lebih besar di ranah sipil, dan kemudian bahwa orang-orangnya itu memiliki masa jabatan yang jauh lebih lama daripada sebelumnya. Itu yang ada di situ. Ini artinya apa? Kembali ke zaman Orde Baru. Apa yang diinginkan oleh mahasiswa 98 sampai akhirnya menggelar sebuah reformasi yang berdarah-darah itu sekarang hancur total. Karena TNI kembali memiliki fungsi seperti zaman Orde Baru. Dia masuk ke ranah-ranah sipil. Dan Baraya mengetahuinya kan, ketika rakyat tidak setuju dengan RUU itu, ketika rakyat marah dengan itu, kemudian menggelar demonstrasi besar-besaran, justru yang terjadi adalah kerusuhan, kematian,
porak-porandanya fasilitas umum, dan setelah itu apa? Tidak terjadi apa-apa, RUU ini tetap disahkan sebagai undang-undang, dan tentara sampai sekarang itu justru memiliki banyak sekali peran. Baraya coba sekarang lihat nasib dari orang-orang yang berusaha untuk mempertegas hak asasi manusia di Indonesia. Baraya cek lihat tokoh-tokoh yang sampai sekarang berusaha untuk menggagalkan RUU itu. Apa yang terjadi? Kita mengetahui Pak Andre Yunus. Beliau itu adalah aktivis yang benar-benar berusaha untuk menggagalkan undang-undang TNI itu. Sejak saat beliau beraksi, itu dapat teror berkali-kali, ancaman berkali-kali, didatangin, dikuntit berkali-kali, sampai akhirnya disiram sama air keras. Dan setelah kejadian itu sama persis seperti kejadian Munir, yaitu apa? Eksekutornya ditangkap, kemudian diadili, tetapi siapa dalangnya tidak pernah diketahui. Negara macam apa ini, Baraya? Kok bisa sih aparat yang memiliki kekuatan bersenjata, yang memiliki keahlian membela diri, yang ditugaskan dan ditempatkan, didesain untuk melawan musuh, justru sekarang malah menteror warganya sendiri? Ini maksudnya tuh apa? Gitu. Pak Prabowo mengatakan bahwa ya, tentara ada di ranah sipil adalah untuk membela kedaulatan negara, untuk membela rakyat dan sebagainya. Enggak, Pak. Itu sama sekali cuma omon-omon saja. Kalau memang benar-benar tentara-tentara itu melindungi rakyat Indonesia, seharusnya itu orang-orang yang terjebak pinjol itu bisa diselesaikan. Seharusnya perusahaan-perusahaan pinjol itu dihilangkan. Seharusnya orang-orang yang jadi pemain, jadi bandar-bandar judol itu seharusnya hilang. Seharusnya preman-preman yang mengganggu masyarakat itu sekarang hilang. Seharusnya masyarakat itu tidak lagi kena pungli. Seharusnya masyarakat itu tidak lagi jadi korban koruptor. Kalau seandainya tentara memang benar-benar berjuang untuk rakyat, kalau seandainya tentara itu benar-benar membela rakyat, maka seharusnya rakyat itu lebih sejahtera. Mereka tidak akan ketakutan sama pinjol dan judol, mereka tidak akan ketakutan sama pemerasan dan preman, mereka bahkan tidak usah ketakutan sama begal-begal di pinggir jalan. Kan seharusnya seperti itu. Tetapi yang terjadi apa? Begitu tentara masuk ke ranah-ranah sipil, ya Kopdes itu justru malah dikelola sama tentara. Danantara itu juga ternyata diintervensi sama tentara. MBG itu diserahkan kepada tentara. Kabinet dipegang oleh orang-orang tentara. Narkoba bahkan diserahkannya juga penanganannya kepada tentara. Nagihin pajak Baraya, rakyat Indonesia itu ditagihinnya juga sama tentara. Dan bahkan kemarin kita mengetahui ada terduga koruptor itu diamankannya oleh tentara. Itu demonstratif sekali, Baraya. Nah, coba sekali lagi ya, Pak Prabowo Subianto, saya ingin bertanya, kalau seandainya tentara itu memang benar-benar disimpan di ranah sipil, agar mereka itu bisa berkontribusi untuk membela bangsa dan negara, untuk membela rakyat Indonesia, lalu kenapa rakyat yang melarat ini semakin melarat lagi? Bapak tahu nggak itu kemarin MBG itu, saya punya teman peternak ayam, peternak telur gitu. Mereka biasa menyuplai pasar, mereka biasa menyuplai MBG gitu ya. Sekarang mereka tidak bisa lagi karena polisi dan tentara itu bikin dapurnya, kemudian mereka juga bikin peternakannya, dan mereka memiliki akses tiba-tiba langsung ke pasar, langsung akses kepada MBG-nya. Jadi peternak-peternak dari warga lokal yang asli itu sekarang stres, habis rugi ratusan juta. Nah, itu yang bawahnya aja begitu, apalagi yang atas. Sekarang balik lagi, pertanyaan saya adalah, kalau tentara-tentara itu memang benar-benar dialokasikan untuk membela rakyat Indonesia, kenapa justru malah menyakitinya? Kenapa justru malah menterornya? Tentara sekarang bukan hanya menguasai ranah-ranah yang besar itu sekarang mereka tuh bikin kafe, mereka tuh bikin restoran, mereka bikin unit-unit usaha, katanya untuk mensejahterakan tentara. Dan kenapa harus mensejahterakan tentara harus dengan cara-cara seperti itu? Karena anggarannya sedikit. Kalau ternyata anggarannya memang sedikit, kenapa Pak Prabowo Subianto justru malah melipat gandakan jumlah tentara? Kan Pak Prabowo sekarang sedang menambah jumlah tentara itu, jadi ditambah dengan 750 batalion gitu. Kemudian Kopassus juga ditambah 2 kali lipat dan seterusnya. Anggarannya katanya nggak ada, dan karena itu mereka harus disejahterakan dengan dibiarkan mereka itu berbisnis. Tapi setelah mereka berbisnis pun juga yang katanya anggarannya nggak ada, malah TNI-nya ditambah. Saya nggak tahu ini sebenarnya apakah pemerintahan kita itu mendekati pemerintahan otoriter dan totalitar ala Orde Baru atau tidak. Tapi yang jelas yang saya rasakan itu seperti itu. Dan pada akhirnya wajar kalau rakyat Indonesia itu merasa diteror. Wajar kalau masyarakat Indonesia itu merasa ketakutan. Sekarang mau ngomong kayak gimana pun nggak akan banyak orang yang berani untuk itu. Takut disiram air keras.
Saya ngomong seperti ini adalah sebagai bagian dari warga negara, dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Tapi akan banyak orang yang mengatakan bahwa saya itu berani mengatakan yang seperti ini. Wah, Guru Gembul pemberani. Sebenarnya bukan saya yang pemberani. Sebenarnya karena orang-orang menjadi sangat takut untuk menyuarakan hal-hal yang seperti ini. Karena sebenarnya kita diteror, Pak. Kita ketakutan. Jadi Bapak sebagai Presiden Republik Indonesia setidak-tidaknya berikan rasa aman dan nyaman kepada rakyat Indonesia. Jangan justru malah melibatkan TNI dan Polri bukan untuk perang, bukan untuk mempertahankan kedaulatan, bukan untuk menakut-nakuti musuh, tetapi justru masuk ke ranah-ranah sipil, kemudian mengambil mata pencaharian rakyat kecil dan kemudian menakut-takuti mereka dengan bedil.